Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat beragama banyak yang harus kita ketahui, banyak yang harus kita pelajari, kita dalami lebih jauh. Pengetahuan dalam beragama tidak hanya menjadi dasar-dasar bagi kita dalam melakukan aktivitas keagamaan secara benar. Lebih dari itu, pengetahuan itu juga akan membuat persepsi kita juga menjadi benar. Persepsi kita menjadi lurus terhadap sesuatu. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial sekali. Tidak ada aktivitas keagamaan yang akan bisa menjadi benar, lurus dan sesuai tuntunan pada saat kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apakah itu dasar hukum pelaksanaan praktek keagamaan, apakah itu bagaimana tata cara melaksanakan sebuah praktek keagamaan, peribadatan misalnya, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh agama itu sendiri. Misalnya, pada saat kita tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, sangat mungkin proses hubungan kemasyarakatan yang kita bangun misalnya akan menyebabkan munculnya kesenjangan, akan menyebabkan munculnya ketersinggungan. Dan hal-hal itu merupakan bagian dari penyakit-penyakit yang akan menggerogoti kehidupan keberagamaan seseorang. Jadi, pengetahuan sebelum melakukan sesuatu merupakan sebuah keniscayaan. Di antara pengetahuan-pengetahuan yang mesti kita miliki adalah pengetahuan tentang masa lalu. Masa lalu yang dimaksud di sini adalah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul dan atau sesudah beliau diangkat atau diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini dikatakan penting? Karena ketika kita menilik kehidupan beliau secara lurus pula, kita tentu akan pertama keyakinan kita akan bertambah karena mendalami kehidupan beliau secara langsung dan kita bertemu dengan berbagai informasi-informasi yang benar dan lurus. Selama ini boleh jadi kita belum atau tidak mendapatkan informasi yang semestinya, sehingga persepsi kita terhadap agama ini juga menjadi tidak benar. Ada satu idiom yang sering diklaim oleh orang-orang banyak, bahwa sejarah itu dibuat oleh orang yang berkuasa pada zaman itu. Ketika kita mendapatkan sejarah Nabi SAW di bangku pendidikan, ketika di bangku pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau selanjutnya dan perguruan tinggi, maka sejarah yang kita terima dari guru-guru dan dosen-dosen itu adalah sejarah yang diatur dan dibuat oleh penguasa pada saat itu. Ketika mereka memiliki kepentingan terhadap sesuatu dan sejarah itu terdistorsi sedemikian rupa, maka persepsi kita terhadap agama ini juga akan menjadi berbeda. Misalnya,
ketika informasi yang kita peroleh bagaimana kehidupan awal-awal agama ini dibawa oleh Nabi SAW dan siapa saja orang-orang yang berdekatan dengan beliau dan masuk Islam, kita lebih banyak diperkenalkan misalnya dengan nama Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan. Kemudian ada nama Yasir, istrinya dengan istrinya Sumayyah serta anaknya Ammar. 4 nama yang kita sebutkan tadi jelas itu bukan dari kalangan jet set. Ini adalah kelompok masyarakat yang sebelumnya termarginalkan, bahkan dari kalangan fuqara, dari kalangan budak yang dianggap sebagai satu kelompok yang ya di samping bisa diperjualbelikan kehidupannya, bukan orang terpandang yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara bersikap kelompok lainnya. Akhirnya apa yang muncul? Persepsi kita adalah ternyata orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang berasal dari kalangan terbelakang, dari kalangan yang terpinggirkan, dari kelompok-kelompok kelas bawah. Jangan-jangan kemudian persepsi yang terbentuk tidak jauh dari itu, bahwa agama ini adalah agama untuk kalangan kelas bawah saja. Padahal kalau kemudian kita merunut ke belakang dan mencoba mendalami siapa saja yang termasuk kelompok As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam itu, maka kita akan bertemu dengan nama-nama yang kalau hari ini mereka adalah para sosialita, hari ini mereka adalah orang-orang dari kalangan bangsawan, dari kalangan jet set. Khadijah misalnya, sosok perempuan ini bukanlah perempuan biasa, bukan seorang perempuan pedagang biasa. Beliau adalah seorang entrepreneur, beliau adalah seorang businesswoman yang menguasai jalur perdagangan internasional dari Makkah sampai ke Syam. Dia seorang bangsawan yang kaya raya, memiliki kekayaan yang cukup banyak dan juga dari kalangan keluarga terpandang. Kemudian kalau kita juga lihat nama-nama lain, katakanlah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Ini adalah tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka di tanah Makkah itu. Pembicaraan mereka didengarkan. Apa yang mereka sampaikan disimak dan kemudian diikuti oleh orang-orang. Sehingga wajarlah kemudian dari orang-orang pertama yang masuk Islam ini kemudian perputarannya begitu cepat sehingga tidak sampai 23 tahun kemudian Islam bukan saja memberi warna tapi sudah mampu mengubah warna kehidupan masyarakat tanah Arab dan non-Arab di sekitarnya yang sebelumnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sebagai masyarakat yang fi dhalalim mubin, masyarakat yang benar-benar sesat. Oleh Buya Hamka dalam tafsirnya disebutkan bahwa kesesatan yang nyata fi dhalalim mubin itu adalah di mana satu masyarakat hidup dalam keadaan betul-betul rendah kualitas akhlak, moral dan perilakunya. Kehidupan muamalah, jual beli misalnya, masyarakat terjebak dalam sistem ribawi, kemudian juga tindakan-tindakan merusak, mengurangi takaran, menipu adalah hal-hal yang biasa. Pada ruang perkawinan ada metode model perkawinan spontan, ada model pelacuran, dan ada 4 macam bentuk perkawinan yang ada di waktu itu, dan kesemuanya adalah model-model yang memungkinkan seorang perempuan berhubungan dengan lebih dari satu lelaki dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pada kehidupan politik, kekuasaan yang muncul dan dipegang oleh orang-orang yang memiliki kekuatan betul-betul digunakan dengan semena-mena. Apalagi kalau kita melihat kepada bangsa-bangsa di sekitar Arab yang kesesatannya itu
bahkan sampai pada titik di mana nyawa manusia sebagai sesuatu yang paling berharga dianggap sebagai barang mainan begitu saja. Membunuh anak-anak wanita yang baru lahir, menguburkannya hidup-hidup adalah bentuk penghinaan terbesar terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nabi lahir di tengah-tengah kondisi seperti itu. Kebejatan moral, kerusakan yang sudah merambah ke seluruh dimensi kehidupan umat, dan dalam waktu 23 tahun itu berubah sedemikian rupa dikarenakan apa? Bukan hanya sosok beliau, tapi orang-orang yang ada di sekeliling Nabi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi beliau. Kemudian kita juga melihat bagaimana Nabi memperlakukan, walaupun tadi ada dari kalangan jet set, orang-orang hebat, juga ada dari kalangan orang-orang yang katakanlah kalangan budak, orang-orang miskin, orang-orang terlantar dan kaum yang termarginalkan. Tapi terhadap mereka semua, hari ini kita mengenal diksi penyebutan terhadap mereka itu oleh Nabi adalah sebagai sahabat. Sehingga kita tidak mendengar ada istilah anak buah Nabi, staf, pelayan, masyarakat, pengikut dan lain-lain. Yang digunakan adalah kalimat atau diksi sahabat Nabi. Penggunaan dan pemilihan kata sahabat adalah upaya Nabi untuk menciptakan dan membangun pola relasi yang produktif dan hebat dengan masyarakatnya. Kaum muslimin jadi memahami sejarah Rasulullah SAW, bahkan semenjak beliau, sejarah sebelum beliau dilahirkan akan memudahkan kita untuk memahami Islam. Dan kita melihat ketika Nabi SAW mengatakan indama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki perilaku dan budi pekerti. Yang dimaksud oleh beliau itu adalah sebuah keadaan sebagaimana digambarkan dalam ayat fi dhalalim mubin itu. Kehidupan masyarakat yang bobrok, yang rusak serusak-rusaknya, yang sedemikian buruknya, dan beliau diutus untuk memperbaiki itu menjadi lebih baik. Dan kemampuan beliau untuk mengubah semuanya dalam interval waktu kurang dari 23 tahun bukanlah semata-mata pekerjaan beliau secara personal, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah orang-orang terbaik, sahabat-sahabat unggulan yang mampu mendampingi dan menopang dakwah beliau dengan baik. Artinya apa? Beliau sebetulnya bukan dikelilingi oleh para budak, orang-orang miskin, orang-orang terbelakang, orang-orang yang terlantar atau masyarakat termarginalkan saja, tapi beliau juga dikelilingi oleh orang-orang hebat, pemuka-pemuka masyarakat, kalangan-kalangan yang sangat berpengaruh di zaman itu. Satu hal, kita memahami bahwa ternyata Nabi atau orang-orang yang pertama masuk Islam dan jadi pengikut beliau bukanlah hanya dari kalangan kelas bawah saja, tapi jauh lebih banyak dari mereka itu adalah kalangan-kalangan jet set dan orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.